senyum kanan kiri sebelum kita memulai dalam persiapan ini. Kita berikan senyum yang terbaik. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang tidak memiliki persoalan dalam hidup ini. Saya tidak tahu ada banyak pergumulan. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang ke sini dengan persoalan. Tapi percayalah, walaupun Bapak Ibu saat ini sedang datang dengan penyakit, sakit penyakit, percayalah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti angkat penyakitmu saat ini. Datang pada Tuhan dan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan ada dan membuka tangannya bagi saudara. Amin. Mari saudara, dalam hadirat Tuhan kita mau datang pada Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Engkau memberikan kepada kami sukacita pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dalam pujian-pujian kami Engkau ada. Engkau bertakhta Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Roh-Mu ada di tempat ini, mengurapi setiap kami, menolong kami, membawa kami Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Engkau penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, Yesusku, Yesusku, Kau penyelamatku. Kau Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Persiapkan hatimu saudara, pejamkan matamu, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Saudara sedang datang pada Tuhan. Saudara sedang datang pada Tuhan saat ini. Jika saudara ingin dijamah oleh Tuhan, mari persiapkan hatimu dan persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Yesusku, hanya Engkau penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Kau penyelamatku Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kami mau datang padamu Tuhan pagi hari ini. Kami haus akan Engkau. Kami haus akan Engkau Tuhan. Mungkin pagi ini kami membawa dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai penyakit yang kami alami. Kami percaya Tuhan Kau menjamah saat ini. Kami percaya Tuhan Kau mengangkat kami pada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat gagah kami Tuhan kami datang pagi ini. Tetapi kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan.
mau di hadapan Tuhan. Ini kerinduan jemaat-Mu Tuhan, kerinduan umat-Mu. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Kau bersuka, atas perbuatanmu. yes, Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia. Katakan kerinduan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami dan bersorak. Seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Seringkali kami menyakiti Engkau Tuhan. Dengan perkataan kami, dengan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Kau layakan setiap kami. Kau layakan kami. Terimalah syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau melihat setiap hati dan semua jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada tangisan. Kami percaya saat ini Tuhan akan menampung tangisan-Mu di kirbatnya Tuhan. Tuhan menjamah saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
memberikan kelegaan. Tuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hanya satu yang Tuhan minta. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan merasa engkau kuat, gagah. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saat ini Dia mau bekerja buat saudara. Saat ini Tuhan mau melawat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik. Allah yang dahsyat. Segala perkara Tuhan tanggung. Dalam nama Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Siap bersuka bagi Tuhan. Amin. Kurang semangat Bapak Ibu. Ada amin? Ada amin. Katakan ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yuk bersama-sama. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kita mau bersorak dari Tuhan. Katakan segala puji syukur ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hanya Tuhan yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi
yang siap mau bersorak-sorai bagi Tuhan, angkat tangan. Oh, saya undang jemaat Tuhan kami berdiri. Semangat, semangat pagi ini, semangat luar biasa. Yuk, saudara, kita akan pujian yang mengatakan ku diberi kuasa. Yuk. Bersama-sama ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, berpujilah Engkau Tuhan. Bersama-sama ya, kita akan pujian ini, katakan ku diberi kuasa. Yo, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yo, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama-sama sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar besar Kau Tuhan. Angkat suaramu Tuhan, angkat suara di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan. Yes. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama. Yo, angkat suaramu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Begitu semangatnya jemaat Tuhan. Haleluya. Ada amin? Ada sukacita? Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar dalam hidup ini. Tapi ingat dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan mampu menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Percayalah.
Tuhan menolongmu. Persiapkan hatimu, siap dilawat oleh Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu hal, Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. sekali lagi kita akan pujian ini. Saya ulang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli, yang peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu hal, Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. saya rindu jemaat Tuhan mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti, dia peduli pada saudara. Ketika engkau pun saudara datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan karena kuat gagah saudara, sekali lagi saya katakan, tetapi saudara, kita datang karena kerendahan hati kita. Saya rindu jemaat saja katakan, dia mengerti, dia peduli,
kita percaya sampai mujizat. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, katakan dia mengerti. Oh, dia peduli, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia
persoalan yang sedang terjadi. Benar Tuhan. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata, sampai mukjizat menjadi nyata, sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Hamba akan menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau memberkati mereka semuanya ya Bapa. Biarlah sebentar mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan berbicara kepada kami, karena kami siap mendengarnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Minggu lalu saya berbicara khotbah tentang peran orang percaya yang kedua, yaitu sebagai murid. Yang pertama, peran yang pertama itu sebagai anak-anak Allah. Pada hari ini saya akan berbicara tentang peran orang Kristen atau orang percaya yang ketiga adalah sebagai sahabat. Nah, saudara Kristen Tuhan, kita membuka Alkitab. Oke. Ya, nggak keluar ini kanannya. Bentar ya. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15. Ini dasar daripada peran kita yang ketiga sebagai sahabat, di mana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, peran orang percaya yang ketiga adalah sebagai sahabat. Pernyataan ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, syarat utama untuk menjadi sahabat itu apa? Hanya satu syaratnya untuk menjadi sahabat. Harus apa? Percaya. Alkitab memberi bukti kalau kita percaya
ini akan disebut sahabat daripada Tuhan. Contohnya adalah Abraham, saudara kekasih dalam Tuhan. Abraham itu adalah sahabatnya Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Dengan cara demikian genaplah nas yang mengatakan apa? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham apa? Disebut sahabat Allah. Syarat utama untuk menjadi sahabat adalah harus percaya kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tanpa percaya kepada Tuhan, tidak mungkin kita disebut sahabat Allah. Bukan sahabat kalau kita nggak percaya Tuhan, tetapi sebagai seteru Allah, sebagai lawan daripada Allah. Nah, saudara kekasih Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan kita tidak mungkin disebut sahabat Tuhan. Dan bisa percaya kepada Tuhan, saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan, itu merupakan anugerah besar yang kita terima di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, menjadi sahabat Tuhan adalah anugerah Tuhan yang besar. Sebab kita bisa itu karena kita dimampukan. Saudara dan saya bisa percaya Tuhan karena kita dimampukan oleh Tuhan, karena kita diubah oleh Tuhan dari seorang hamba, dari seorang budak menjadi sahabat Tuhan di matanya. Ini suatu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, dijadikan sahabat oleh Tuhan merupakan anugerah yang besar yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Saudara dan saya, kita ini awalnya budak, jongos, ya, nggak ada artinya apa-apa di depan Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi sahabat, itu merupakan anugerah yang besar bagi kita sekalian. Nah, saudara kekasih Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan? Apa yang harus dilakukan sebagai sahabat Tuhan? Ini nggak keluar lagi kan? Apa yang harus dilakukan? Ya, Oke, ini apa yang harus dilakukan? Seorang sahabat adalah orang yang bergaul karib. Kedua, orang yang bisa dipercaya. Ketiga, orang yang connect, nyambung. Empat adalah orang yang tulus. Seorang sahabat, saya pikir, mempunyai 4 hal ini. Yang pertama, saudara bersama Tuhan, adalah bergaul karib. Persahabatan harus dibangun dengan bergaul karib. Bergaul karib adalah orang yang saling suka berbicara satu dengan yang lain. Apakah saudara punya sahabat nih, bukannya teman sahabat diam-diaman saja? Gak ada. Kalau saudara punya sahabat, pasti suka ngobrol, suka ngongkok, orang bilang, suka ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, itu suka bergaul. Nah, saudara Kristen Tuhan, orang yang menjadi sahabat adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara adalah sahabat Tuhan, maka saudara harus suka bergaul dengan Tuhan. Alkitab memberitahu kepada kita, saudara Kristen Tuhan, ada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Namanya itu adalah Henok. Di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22 berkata, dan Henok bergaul dengan Allah selama berapa? 300 tahun lamanya. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 300 tahun. Saudara tahu umur Henok berapa? Umur Henok 365 tahun. Bayangkan, lebih dari 90% ya, kurang lebih 80% hidupnya bergaul dengan Tuhan. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian Tuhan,
Apa dampaknya bagi seseorang jikalau ia bergaul karib dengan Tuhan? Apa dampaknya jika seseorang itu bergaul dengan Tuhan? Alkitab memberitahu kepada kita, saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Mazmur 25. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan apa yang di-bold sama saya, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kalau saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, maka Alkitab berkata perjanjian Tuhan diberitahukan kepada kita. Perjanjian Allah itu akan diberitahukan kepada kita. Kita akan menerima dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita sehingga kita bisa mengalaminya. Tapi kalau saudara dan saya tidak pernah bergaul dengan Tuhan, saudara jangan mimpi bisa menerima berkat daripada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bergaul karib dengan Tuhan? Sering-seringlah duduk diam di kaki Tuhan. Banyaklah berdoa. Jangan waktu yang ada kita buang untuk kesenangan duniawi kita. Tuhan memberikan kita waktu, tetapi waktu kita buang dengan begitu saja. Beda dengan Henokh. Henokh umurnya 365 tahun, tetapi Henokh selama 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, mari kita mau menyediakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Seorang sahabat adalah seorang yang suka berkomunikasi, suka ngobrol, suka berdiskusi. Mari kita sebagai sahabat Tuhan suka berbicara kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Memang gak mudah, saudara-saudaraku. Tidak mudah untuk kita sering ngobrol sama Tuhan, menyediakan waktu. Ngobrol itu tidak identik harus selalu kita berdoa, tidak. Kita mendengarkan pujian juga itu ngobrol sama Tuhan. Oh, Tuhan berbicara melalui pujian ini. Terlebih lagi bagus kita bersaat teduh, menyediakan waktu saat teduh kita berbicara kepada Tuhan. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, peran daripada seorang percaya adalah sebagai murid. Murid itu punya perannya apa? Dia harus duduk diam. Kalau dia ada di kelas, dia harus duduk diam mendengarkan apa yang disampaikan gurunya tentang pelajaran. Kalau anak itu tidak pernah diam, dia tidak akan bisa menangkap pelajaran apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, sebagai sahabat kita juga harus sering-sering berkomunikasi, sering-sering ngobrol sama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua, bisa dipercaya. Dalam persahabatan, hal yang penting adalah bisa dipercaya. Tuhan akan melihat kita, apakah kita ini orang yang bisa dipercaya atau enggak. Tuhan lihat betul-betul. Sehingga Tuhan berkata di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi yang kedua, kita ini harus bisa dipercaya. Setia dalam perkara kecil dulu. Kita dituntut oleh Tuhan setia dalam perkara kecil dulu. Orang bilang, jika seseorang tidak bisa dipercaya soal uang, maka ia juga tidak bisa dipercaya dalam segala hal. Hidup seseorang itu ditesnya itu dari uang. Kalau orang tidak bisa dipercaya pegang uang, semuanya dia nggak bisa. Terjadilah kekacauan di dalam hidupnya. Perselingkuhan terjadi karena dia tidak bisa dipercaya pegang uang. Karena dia punya duit,
dia bisa melakukan kesemuanya. Diktator karena dia punya uang. Dia merasa punya kuasa karena dia punya uang. Orang bilang kalau orang tidak bisa dipercaya pegang uang, maka hidupnya akan berantakan. Sehingga tidak heran saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga tidak heran Alkitab berbicara kepada kita sekalian di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10a berbunyi demikian, akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sangat benar sekali apa yang di Alkitab katakan. Memang uang banyak menimbulkan masalah. Menurut penelitian dalam bidang perkawinan, perceraian terjadi, uang itu menuruti urutan yang cukup penting. Bisa dikatakan nomor urut pertama. Orang bercerai itu karena masalah uang. Keributan juga masalah uang. Orang tua dengan anak bisa pisah karena uang. Saudara kandung tidak bisa tidak bertanya, tidak bisa bergaul, musuhan, itu karena uang. Memang uang adalah akar daripada segala kejahatan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, komunikasi bisa hancur karena uang. Hati-hatilah dengan uang. Hidup kita semuanya diuji dari uang. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon itu dewa uang yang tidak jujur, dewa yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Iblis aja gak percaya sama orang yang gak jujur. Ini terjemahannya begini. Mamon yang tidak jujur aja kalau lu melihat lu kagak setia, dia gak percaya. Setan aja melihat kita gak setia, tidak jujur, dia tidak percaya. Jadi saudara Tuhan, saudara bisa bayangin, kalau engkau tidak jujur, tidak bisa dipercaya, iblis aja gak percaya. Jadi hal yang bisa dipercaya itu penting. Jangan kita setelah dikasih berkat, usaha maju, lupa sama Tuhan, lupa sama pekerjaan Tuhan. Itu namanya orang yang gak bisa dipercaya sama Tuhan. Banyak orang sebelum diberkati oleh Tuhan, dia cari Tuhan. Setelah dikasih berkat, dia lupa sama Tuhan. Itu artinya orang itu tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Untuk bisa menjadi sahabat Tuhan, kita harus bisa dipercaya sama Tuhan. Dikasih berkat, tetap setia kepada Tuhan. Enggak dikasih berkat juga tetap setia sama Tuhan. Amin. Itu yang namanya orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau saudara sudah menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, maka saudara akan menjadi sahabat Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau bahasa kerennya itu nyambung, connect, nyambung. Ya, kita satu frekuensi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita udah tahu. Dia belum ngomong aja, udah kita udah ngerti. Nggak beda sepasang kekasih, ya. Nggak usah ngomong aja, mau makan di sini atau nggak usah perjawaban, kita udah tahu. Dengan ekspresi, dengan bahasa tubuhnya kita udah bisa tahu dia mau atau enggak. Nah, sama kita juga harus connect dengan Tuhan, harus nyambung. Bagaimana kita bisa connect sama Tuhan? Ya banyak-banyaklah saat teduh, banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Sebab saudara Tuhan, saat kita membaca Alkitab, maka kita bisa connect dengan Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan akan memberkati kita. Jadi caranya kita bisa connect dengan Tuhan saat teduh dan baca firman Tuhan. Albert Einstein, ilmuwan jenius. Saya pikir gak ada orang yang tidak tahu tentang Albert Einstein. Dia adalah orang Yahudi yang menemukan rumus fisika E sama dengan MC kuadrat.
jenius sekali, ya. Lulus dengan summa cum laude. Disertasinya cuma 18 halaman, tapi jeniusnya luar biasa. Albert Einstein ini pernah berkata dalam sebuah buku kecilnya yang berjudul Mengingat. Judul bukunya itu Mengingat. Dan dalam tulisannya itu Einstein berkata, dia mengingat waktu masa kecilnya. Einstein ini mengingat masa kecilnya. Dia ini dididik oleh ibunya dan dididik oleh neneknya juga. Melalui apa? Melalui membaca Alkitab, melalui membaca firman Tuhan. Einstein disuruh membaca firman Tuhan oleh ibunya, oleh neneknya setiap hari. Dan Einstein berkata dalam bukunya, hai orang tua, kalau anakmu pengen jenius, kalau anakmu pengen sukses seperti saya jenius ini, dia berkata, ceritakanlah. Sekali lagi aku katakan, ceritakanlah. Maksudnya ceritakanlah firman Tuhan itu kepada anak-anak. Ceritakan tentang Daud dan Goliat. Ceritakan tentang Adam dan Hawa. Ceritakan tentang Musa yang membelah laut Teberau. Ceritakanlah tentang kedahsyatan Tuhan. Ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan. Maka disitulah kita akan mendapatkan generasi yang unggul. Sebab firman Tuhan itu mendidik kita. Einstein berkata, ilmu pengetahuan itu muncul dari takut akan Tuhan. Jadi tidak salah kalau anak kita punya anak-anak, kita bawa ke sekolah minggu, kita ajarkan dia tentang firman Tuhan, kita ajarkan dia tentang cerita Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Maka akan muncullah generasi-generasi unggul. Einstein mengakui kekuatan daripada kita membaca firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini harus nyambung, kita ini harus connect. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita connect, kalau kita nyambung, maka Tuhan akan memberkati kita. Itulah salah satu rahasia keberhasilan. Kalau kita lihat kenapa orang-orang Yahudi itu sukses-sukses, jumlahnya kecil, tapi saudara lihat peraih hadiah Nobel yang paling banyak itu orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi mempunyai kewajiban sebelum waktu anak 12 tahun itu diserahkan ke bait Allah. Dan kalau anak ini tidak paham tentang hukum Taurat, anak itu dikeluarkan dari orang-orang Yahudi. Dia masuk golongan yang lain. Dianggap ini tidak layak. Orang tuanya dianggap gagal untuk mendidik anaknya. Jadi orang-orang Yahudi itu, saudara Tuhan, diajar firman Tuhan itu betul-betul. Sehingga ada seorang mahasiswa di luar negeri bilang begini, untuk menjadi juara 1 di kelas itu gampang, nggak susah-susah. Untuk menjadi ranking 1, untuk lulus dengan cum laude, summa cum laude itu gampang. Caranya apa? Caranya asal jangan ada orang Yahudi. Karena udah pasti kalah kita lawan sama orang Yahudi, ya. Kita mungkin 100, dia 1 udah menang, ya. Kita masih kalah. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, membaca firman Tuhan itu membuat kita connect dengan Tuhan. Bisa bayangkan jika kita ngobrol sama orang tapi nggak connect. Capek deh, ya, ngobrol sama orang yang nggak connect. Kita ngomong A, dia jawabnya Z. Nah itu dia kesembung golok, ya. Sama kita dengan Tuhan. Tuhan maunya A, kita jawabnya C. Kagak nyambung, capek Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan capek, kita juga capek. Akhirnya terjadilah kerenggangan. Nah, mari saudara kasih Tuhan, mari kita mau berkonek, menyambung dengan Tuhan. Caranya apa?
Caranya sering-seringlah baca firman Tuhan, sering-seringlah kita saat teduh. Yang keempat, saudara-saudaraku, dalam hubungan seorang sahabat, dia harus tulus. Ketulusan dalam persahabatan itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk menjadi seorang yang tulus itu sangat diperlukan sekali. Orang yang tidak tulus dalam berteman tidak akan lama, pasti bubar. Pasti bubar. Saudara mungkin punya pengalaman, ya. Gue punya teman dekat, sahabat gue kayaknya nggak tulus. Ini orang bocengli kayaknya nih. Kayaknya nggak bisa tahan lama, pasti bubar. Orang punya sahabat itu harus punya ketulusan. Sama halnya dengan kita kepada Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan kita harus tulus. Jangan mau cari berkat Tuhan saja. Jangan jadi orang yang bocengli. Kita mau cari Tuhan berkatnya saja. Saudara Tuhan, jangan mau cari berkatnya saja daripada Tuhan. Bahkan kita terkesan mau mengeksploitasi Tuhan. Kita ini dekat sama Tuhan mau mengeksploitasi. Pernah gak sudah punya pengalaman gitu? Ini teman mau dekat sama gua, tapi kayaknya dia banyak maunya dari gua. Ya. Kayaknya dia pengen ngabisin, orang bilang mau morotin gua. Itu gak tulus persahabatannya. Berdoa ada maunya, beribadah ada maunya, membaca Alkitab ada maunya, bahkan memberi ada maunya. Kalau gak dikasih, ngambek. Ada juga begitu persahabatan. Dia maunya didengar. Bagian gak didengar, ngambek. Ini adalah persahabatan yang tidak tulus. Ayub memberikan contoh kepada kita satu persahabatan yang tulus. Ayub adalah seorang persahabatan yang tulus. Saat dicobai, saat hidupnya mengalami benar-benar terpuruk, Ayub berkata di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-21 bunyinya demikian. Ya, ini belum keluar lagi ya. Ayub 1 ayat 21 berbunyi demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub ini sedang terpuruk, saudara kasihan Tuhan. Usahanya bangkrut, anak-anaknya mati. Bukan sampai di situ, istrinya meninggalkan dia, menceraikan dia. Tetapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang pula aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 berkata demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjadi sahabat Tuhan kita harus tulus. Tidak boleh menggunakan topeng. Di depan orang baik, di belakang orang ngomongin. Ada gak? Banyak. Jangan menggunakan standar ganda di dalam hidup kita. Harus sama antara luar dan dalam. Harus tulus kepada Tuhan. Kita mencintai Tuhan itu harus dengan tulus. Kita memberi harus dengan tulus. Kita beribadah harus dengan tulus. Kita berdoa dengan tulus. Ketulusan adalah penting di dalam persahabatan. Jadi janganlah kita menggunakan standar ganda di dalam hidup kita. Bagian di gereja baik seperti malaikat tanpa sayap. Bagian di luar, aduh, setan tingkat 7, saudara Tuhan. Jadi kita harus tulus, jangan menggunakan standar ganda di dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri khotbah ini dengan kisah dari seorang hamba Tuhan dari GKI Nagel, Jawa Timur. Namanya Pendeta
WP, itu singkatan Wahyu Pramudia. Kenapa saya bisa mengucapkan nama ini? Karena cerita ini dia posting di Instagram dan posting juga di YouTube ya. Saudara kasih Tuhan, suatu hari pendeta WP ini mau pelayanan keluar kota. Dia pergi keluar kota. Di tengah jalan dia berhenti ke toko. Dia mau beli snack dan mau beli makanan. Saat dia pilih, ternyata ada seorang wanita ngobrol dengan pemilik tokonya. Kebetulan sama-sama wanita. Dia berkata begini, Taci, waktu minggu puji luar biasa. Kesaksiannya puji Tuhan luar biasa. Saya sungguh diberkati. Pujiannya juga luar biasa, sangat menyentuh hati. Puji Tuhan. Kapan Taci kesaksian lagi? Ya nanti. Ya, mereka bercerita panjang lebar. Singkat cerita, setelah itu si pembeli ini berkata, Taci ini berapa duit? Dia sebutkan sekian. Mahal amat. Itu sudah saya kasih harga khusus buat kamu. Taci jangan bohong ya. Di toko sebelah lebih murah. Kenapa Taci bohong? Sudah dikasih modalnya. Kamu itu kalau nggak begini dagang nggak bisa untung. Dia ketawa saudara Tuhan. Kita ini nggak boleh nggak boleh terlalu jujur katanya. Kalau begini saya nggak bisa untung. Akhirnya mereka tertawa-tawa. Yang bingungnya pendeta ini, dia mendengerin bingung saudara Tuhan. Dia memberikan standar ganda dalam hidupnya. Kalau di gereja alim seperti malaikat, di luar seperti setan. Jadi marilah kita mau melayani Tuhan. Kita mau menjadi sahabat Tuhan dengan tulus. Kita memberi dengan tulus. Kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Saya percaya kalau kita mempunyai ketulusan di dalam hidup kita, maka kita menjadi sahabat Tuhan yang berkenan. Amin. Milikilah ciri-ciri itu, saudara Tuhan. Ketulusan itu penting di dalam kehidupan kita. Jadi saudara Tuhan, kita mau berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita rubah konsep kita. Kita berdoa dengan tulus, kita memberi dengan tulus, kita beribadah dengan tulus. Semua yang kita lakukan dengan ketulusan hati, itu yang namanya sahabatnya Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar menjadi sahabat. Peran orang percaya yang ketiga adalah menjadi sahabat. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik, singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian, hanya dekat Allahku, aku tenang. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita, kita buka pikiran kita. Biarlah Tuhan beracara kepada kita sekalian.
Kami mau tinggal bersama-Mu karena kami mau menjadi sahabat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau belajar seperti Henokh yang bergaul dalam hidupnya kepada Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar tulus seperti Ayub. Bukan saja perkara yang baik kami terima, perkara yang tidak baik juga kami terima. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Tuhan. Seringkali kami tidak percaya kepada Tuhan. Seringkali waktu-waktu kami habiskan dengan hal-hal yang duniawi. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Berkatilah semangat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Gembala Pendeta Hasan yang sudah menjadi saluran berkat buat jemaat semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, baik, jemaat Tuhan diberkati. Amin ya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Ketika kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita juga mau memberkati untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan di samping Bapak Ibu ada amplop yang sudah disediakan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Setelah itu nanti di belakang dekat pintu ada tempat persembahan. Nanti setelah ibadah persembahan Bapak Ibu boleh diberikan di tempat persembahan yang sudah disediakan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. This is your host. This is your host. This is your house, it's your home. We welcome you, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Juga terima kasih buat persembahan yang sudah berikan, baik persembahan reguler maupun persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan Yesus pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 ya, telah dikeluarkan dari Badan Pekerja Daerah Jawa Barat Gereja Bethel Indonesia surat keputusan tentang pembukaan gereja baru, yaitu kita GBI Home Karawang, dan surat penetapan gembala ya yang ditunjuk, yaitu saya sebagai gembala sidang di tempat ini ya. Saudara-saudara sudah keluar ini suratnya ya. Ini kita bersyukur melalui proses yang cukup lama akhirnya dikeluarkan surat ini, saudara-saudara. Dan sekarang kita ini gereja sedang mengurus pembukaan rekening ya, rekening atas nama gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Home Karawang ya. Ini dikeluarkannya itu tanggal 26 Juli
2022. Bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya. Sudah kasih Tuhan, bagi jemaat berikutnya ya, oke, bagi jemaat yang mau menyerahkan anak dan baptisan air bisa menghubungi saya, nanti ambil formulirnya, nanti kita akan adakan bimbingan saudara Tuhan. Jadi bagi saudara yang mau menyerahkan anaknya atau mengambil baptisan air bisa menghubungi saya setelah ibadah ini. Terima kasih sekali lagi buat persembahan jemaat, baik persembahan reguler maupun persembahan persepuluhan. Tentunya ini untuk biaya operasional di gereja di tempat ini saudara. Minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Minggu depan disertai dengan perjamuan kudus ya. 3 minggu berturut-turut anak sekolah minggu ada yang ulang tahun. Minggu lalu Duela yang tahun. Minggu ini Kalista. Minggu depan udah ada yang nyusul lagi. Michelle katanya, telepon kisi saya. Ci katanya anak saya Michelle mau ulang tahun. Oke, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang kita persembahkan kepada Tuhan. Baik saudara dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Haleluya, sungguh besar anugerah-Mu dan kami percaya semakin hari semakin bertambah. Biar Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan Kau memberkati. Hamba berdoa untuk mereka yang tidak hadir. Biarlah Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menyertai dimanapun mereka berada. Yang berhalangan Tuhan boleh menjamahnya ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai mereka. Pada siang hari ini hamba berdoa buat yang sakit Tuhan, untuk Rian Tuhan, kakinya Tuhan, yang dimana Tuhan sudah memulihkannya, Tuhan sudah menyembuhkannya Tuhan. Hamba berdoa untuk proses pemulihan pada bagian kakinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamahnya, Tuhan menyembuhkannya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Daud Tuhan, yang matanya sakit Tuhan, penglihatannya terganggu. Ya Tuhan boleh menjamah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Cilili Tuhan dalam proses pemulihan setelah melahirkan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan merawat umat-Mu ini Tuhan. Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan. Biar Tuhan boleh memberikan berkat-Nya kepada mereka, baik persembahan reguler maupun persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biar Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memimpin bangsa ini Tuhan. Berikanlah Tuhan roh yang takut kepada Tuhan, roh yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Saudara-saudara kesal Tuhan, marilah kita pulang dengan mau berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang
sejenak, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.